Ternyata ASEAN sudah mengambil penelitiannya itu. Jadi bulan ini saya nggak tahu tanggal berapa, dia akan ke Singapura untuk bicara di depan forum ASEAN. Karena sekarang malaria lagi bangkit lagi di dunia ini, saudara. Nah, minggu yang lalu, saya lupa hari apa itu, Rabu kok tidak salah, minggu yang lalu, dia telepon saya. Dia bilang, "Papa, boleh nggak saya ke Perancis?" Saya tanya, "Ngapain kamu ke Perancis?" Nah, karena saya dipanggil di forum Eropa. Karena ternyata di beberapa negara Eropa sekarang malaria pun sudah bangkit lagi. Ada berapa kasus malaria di Eropa. Jadi belum tahu kapan dia akan bicara di forum Eropa nanti soal malarianya itu. Nah, ngerti nggak maksud ini, saudara? Coba kalau saya nggak taat waktu itu untuk mengambil dia, mana ada yang tahu kalau dalam dirinya ada harta yang seperti itu? Ngerti? Nah, ayo mulai hari ini, saudara, di dalam kehidupan kita. Tadi kalau Amos berkata membangun orang, ayo. Gara-gara ayat ini. Jadi setiap kali saudara melihat orang, serusak apapun orang itu, percayalah dalam dirinya ada harta yang luar biasa itu. Dan ini nggak cuma untuk yang Kristen loh, saudara, semua orang di dunia. Percaya nggak akan hal itu? Nah, kita akan kejar lebih jauh lagi. Kapan orang-orang itu diberikan harta yang terpendam dalam hidupnya? Something precious. Kita lihat Kejadian 2 ayat 7. Jadi jangan lupa, hal kerajaan surga itu, the kingdom of heaven is like, ya, seumpama. Jadi surga itu bukan cuma sekedar tempat setelah kita mati lalu kita ke sana, tidak. Tapi surga itu adalah kalau kita menemukan hidup orang-orang berdosa, hancur seperti apa, kenalkan kepada Yesus yang bisa menebus hidup orang itu. Dan begitu hidup orang itu jumpa Yesus, mereka akan mengalami perubahan. Dan begitu berubah, muncullah itu. Oke, nanti yang ketiga saya belum sebutkan siapa orang itu. Ya, yang di Matius 4 tadi, Matius 13, orang itu adalah Tuhan Yesus. Begitu dia menemukan sebidang tanah itu, saudara, maka dia pulang dulu. Buat orang itu bukan sebidang tanahnya yang penting. Buat orang itu yang penting adalah apanya tadi? Harta yang terpendam itu. Jadi waktu dia jual semuanya untuk beli ladang itu, saya pikir begini, yang punya tanah itu kan goblok-goblokan orang ini. Tanah semurah ini kamu beli semahal itu. Ngerti maksudnya? Karena yang punya tanah gak tahu. Di dalamnya ada hal yang luar biasa. Sampai orang itu harus jual semuanya. Dan dia pulang ke rumah, dia jual dan dia beli. Sukacitanya besar sekali. Hebat betul. Tadi waktu saya belum maju karena saya lagi texting dengan salah satu pimpinan di Timika. Mereka sedang ada rapat besok, persiapan segala macam. Nah, saudara, yang saya tempatkan di Timika ini cuma lulusan SD. Namanya Yesaya. Tapi sekarang dia harus menghadapi dengan orang-orang Freeport. Karena kami punya sekolah, punya asrama di Timika. Dan itu Freeport yang biayai. Yang gold mining yang terbesar itu. Jadi anak itu harus deal dengan orang-orang hebat. Dan saya kagum dengan dia. Karena apa? Dia tadinya nggak berani. Dia mindernya luar biasa. Karena dia sadar cuma lulusan SD. Sekarang kumpulin dengan orang besar seperti itu. Tapi hebat, sekarang dia berani dan sudah biasa ngurus itu. Nah, itu salah satu contoh. Jangan melihat orang dengan latar belakangnya dan keadaannya sekarang, jangan. Percayalah dalam hidup setiap orang ada harta yang terpendam itu. Oke? Kejadian 2:7. Kita lihat. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Nah, kapan harta itu mulai ada dalam hidup setiap orang? Dimulai di ayat ini. Ketika itulah Yahweh Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah. Sampai pada bagian ini, maka antara manusia dengan binatang tidak ada bedanya. Ya, saya ulangi lagi sampai pada bagian, then the Lord God formed man from the dust of the ground. Sampai di bagian itu, manusia dengan binatang tidak ada bedanya. Kenapa?
Karena manusia dan binatang Papa ciptakan dari bahan baku yang sama, debu tanah. Maka itu binatang, manusia punya daging, manusia binatang punya darah, punya tulang, semuanya sama pada fisik ini. Yang membedakan adalah kalimat berikut. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah, ini bedanya, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. And man became a living being. Saudara, kalau tidak ada bagian ini, maka kita nggak pernah beda dengan binatang. Ya, contoh yang paling gampang. Kenapa ketika teknologi cloning bisa mengkloning manusia fisiknya, tetapi tidak bisa mengkloning the person? Saya ikuti berita cloning, itu monster. Orangnya sama, persis, DNA-nya sama, tapi nggak ada rohnya, nggak ada kepribadiannya. Karena the person itu nggak bisa di-cloning, karena itu individu. Jadi kalau manusia cloning itu adalah binatang, karena bagian ini yang nggak ada. Ngerti ya sekarang? Nah, jadi kalau Darwin dulu baca ini duluan dan ngerti, nggak ada teori evolusi. Karena bedanya manusia dengan binatang di bagian ini. Kita punya roh. Nah, roh itulah harta yang terpendam itu tadi. Karena di dalam roh itu manusia bisa berpikir, manusia bisa punya intelektual, manusia punya imajinasi, manusia punya the power of creation, punya daya cipta dalam hidupnya. Binatang nggak punya itu. Maka itu sampai hari ini kita nggak pernah lihat binatang ciptakan apa-apa. Tapi manusia luar biasa, berkembang terus, nggak berhenti-berhenti, nggak habis-habis. Apa yang diciptakan manusia sampai hari ini. Nah, ini yang Papa di surga mau menyelamatkan lewat Yesus Tuhan kita. Ada yang berharga di dalam hidup itu. Jadi kalau kita ketemu orang, saudara, sebagaimana perusaknya orang itu, lihat di dalam dirinya ada yang berharga. Yang kita harus selamatkan, harus tebus untuk memuliakan Tuhan. Jadi dalam diri kita ada hal-hal yang sangat luar biasa, sangat hebat. Karena Tuhan sendiri hidup di dalam kita. Bagi saudara yang pertama kali dengar hal ini, kira-kira apa yang muncul di pikiran saudara? Manusia itu adalah makhluk yang hebat sekali. Punya daya cipta dan bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Apa yang muncul di pikiran saudara? Jadi kata penginjilan bagi gereja yang selama ini disalahgunakan hanya sekedar memenuhi gereja supaya kolektornya banyak dan anggotanya tambah banyak, itu salah. Kata penginjilan yang sebetulnya adalah mengembalikan posisi manusia yang begitu hebat sebelum dia jatuh dalam dosa. Jadi nggak ada urusan dengan agama, nggak ada urusan dengan keanggotaan gereja, tidak. Tapi mengembalikan manusia pada posisi yang semula ketika dia dijadikan dan sebelum dia jatuh dalam dosa. Bisa bayangkan nggak? Kalau gereja berhasil mengembalikan posisi manusia pada posisi itu, dunia itu akan berisi orang-orang hebat, orang-orang benar, karena darah Yesus menyucikan itu. Nggak akan ada orang-orang jahat. Nah, ini yang gereja harus tahu. Tugas misi kita bukan memenuhi gedung gereja, tidak. Tapi tugas misi kita yang utama adalah membangun orang itu, mengembalikan posisi orang-orang itu di dalam kebenaran ini. Mazmur 8 mulai ayat yang ketiga. Coba kita lihat ayat ini. Jika aku melihat langitmu buatan jarimu. Saya mau tanya kepada saudara, apa bedanya buatan tanganmu dan jarimu? Ayo coba pikir, apa bedanya buatan tangan dan buatan jari? Jari lebih titik, bukan itu maksudnya. Menunjukkan betapa hebatnya Tuhan. Saudara, apa-apa kita harus buat pakai tangan, bukan? Kalau pakai jari itu hebat betul.
Ternyata ASEAN sudah mengambil penelitiannya itu. Jadi bulan ini saya nggak tahu tanggal berapa.